Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Efek dari pandemi COVID-19 ini membawa perubahan yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Selama pandemi, semua diwajibkan untuk bekerja dan belajar dari rumah, dan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak dilarang, termasuk dalam bidang pendidikan. Akibatnya, siswa harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah. Tentu di awal ini bukanlah hal yang mudah bagi kalian, karena ini merupakan hal yang sangat baru bagi semuanya. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa hal ini tidak hanya terjadi pada diri kita, melainkan ini terjadi pada semua negara di dunia. Tugas kita adalah untuk bisa beradaptasi dengan cepat terhadap semua perubahan yang ada. Dan kalian juga harus tetap belajar dari rumah. Nah, untuk itu kali ini Bu Santi akan memberikan tips belajar efektif dari rumah selama pandemi. Langsung saja kita mulai. Tips yang pertama adalah tentukan waktu. Cara belajar efektif di rumah, yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau schedule seperti jadwal yang telah diberikan oleh sekolah. Kerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya. Jangan dibiasakan menunda. Karena jika sekali kalian menunda dan tidak disiplin terhadap waktu yang sudah ditentukan, maka kalian akan kesulitan di akhir karena materi menumpuk. Nah, pastikan kamu juga sudah memiliki jadwal mata pelajaran yang sudah diberikan oleh sekolah dan waktunya. Kemudian catat dan tempel di dinding kamar agar kamu mudah melihat dan mengingat jadwal pelajarannya. Tips yang kedua yaitu rapikan meja belajar. Nah, setelah menentukan waktu, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar setelah kalian belajar. Nah, momen ini juga bisa sekaligus kalian gunakan untuk bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan di meja belajar dan juga di kamar kalian. Nah, pastikan meja belajar kamu cukup nyaman supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu cari tahu cara belajar yang sesuai dengan dirimu. Cara belajar tiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu, ini bisa menghindarkan kamu dari ngantuk atau rasa malas yang menyerang. Nah, dengan santai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif loh. Nah, tapi pastikan cara belajar ini tetap bisa membuat kamu on the track dan fokus. Tips yang keempat yaitu cari media belajar yang tepat. Nah, selain mendapatkan materi-materi belajar dari sekolah, selama belajar dari rumah, kamu tentu harus tetap membekali dirimu dengan media belajar lain yang tepat. Selain bisa mendapatkan berbagai materi dari semua mata pelajaran, banyak aplikasi yang bisa kamu akses secara gratis saat ini. Jadi, tentukan media belajar yang tepat untuk diri kalian masing-masing. Selanjutnya, yang kelima adalah belajar bareng teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kalian mau belajar bareng teman, tentu tidak harus dengan berkumpul bersama kan? Meskipun belajar dari rumah, kalian bisa memanfaatkan beragam aplikasi yang ada untuk tetap berkomunikasi dengan teman. Bisa melalui chat maupun video call. Dengan belajar bersama teman-teman melalui video call, mungkin kalian akan jadi lebih semangat dan rasa kantuk dan bosan pun pasti nanti akan hilang. Nah, kamu bisa mengajak beberapa teman dan jangan lupa tentukan jadwalnya ya.
kalian bisa saling sharing dengan teman-teman yang lainnya tentang materi dan tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi semuanya terasa lebih mudah. Kemudian yang keenam adalah jaga komunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Selama belajar dari rumah, kalian harus tetap menjaga komunikasi dengan guru dan teman-teman agar tidak ketinggalan informasi-informasi baru dari sekolah. Pastikan kamu sudah masuk ke dalam grup kelas dan juga masuk dalam kelas pembelajaran online yang telah dibuat oleh Bapak atau Ibu Guru. Misalnya, ada Bapak Ibu Guru yang menggunakan Google Classroom dan yang lainnya. Nah, pastikan kalian sudah mendapatkan kode kelasnya dan sudah masuk ke kelasnya, sehingga ketika Bapak atau Ibu Guru memberikan tugas, kalian bisa mendapatkan notifikasi dan bisa langsung membuka tugasnya. Nah, segera buka dan pahami apabila ada informasi baru yang dibagikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Jika ada yang perlu ditanyakan, kalian dapat menghubungi Bapak atau Ibu Guru yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan adab sopan santun. Nah, yang ketujuh adalah olahraga dan jaga kesehatan. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu supaya bisa tetap fit selama belajar di rumah. Untuk itu, jangan lupa selalu sediakan air putih ya, supaya konsentrasi tetap terjaga. Tidak hanya untuk konsentrasi, tapi rutin minum air putih sebanyak minimal 8 gelas per hari bisa bikin kamu sehat. Nah, kamu bisa menyiapkan air putih di botol minum besar supaya tidak bolak-balik ketika waktu belajar. Nah, cara belajar efektif di rumah yang terakhir dan gak boleh ketinggalan adalah dengan berolahraga dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat atau di luar pembelajaran, sebelum atau sesudahnya. Cukup dengan stretching untuk meregangkan kaki, tangan, dan leher. Nah, gunanya supaya badan kamu tetap bugar dan otak pun bisa terus on. Nah, dengan berolahraga, kamu pun bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung, alias tidak bikin ngantuk. Jadi, tetap semangat ya. Nah, itulah beberapa cara belajar efektif dari rumah yang bisa kamu terapkan selama pandemi ini. Tetap stay di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kita semua tidak akan bisa beraktivitas. Jadi, tetap semangat dan berdoa supaya semua segera kembali pulih seperti semula dan baik-baik saja ya. Terima kasih. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.